Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Tikia Deniswara, NIM 102082400060, kelas S1 TI 08B. Materi ini merupakan salah satu contoh penerapan penelitian operasional atau operasional research dalam bidang kesehatan, tepatnya pada desain terapi radiasi untuk pasien kanker. Kasus ini dapat Kasus ini diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hilir dan Lieberman pada tahun 2021. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep optimasi matematis digunakan untuk menentukan dosis radiasi terbaik, sehingga sel kanker dapat dimatikan secara efektif, tetapi jaringan sehat tetap terlindungi. Oke, kita masuk ke slide kedua. Kasus ini dimulai dari seorang pasien bernama Mary yang baru saja didiagnosa menderita kanker pada tahap yang cukup lanjut. Secara spesifik, Mary memiliki tumor ganas di area kandung kemih yang disebut juga gallbladder lesion. Untuk memperbesar peluang hidupnya, Mary akan menjalani perawatan intensif dengan terapi radiasi. Terapi radiasi merupakan salah satu metode pengobatan kanker dengan cara menggunakan sinar radiasi berenergi tinggi yang diarahkan ke tubuh pasien untuk menghancurkan sel kanker. Namun, ada tantangan besar di sini. Sinar radiasi tidak hanya menyerang sel kanker, tetapi juga dapat merusak jaringan sehat di sekitarnya. Maka dari itu, dokter harus menentukan arah, jumlah, dan intensitas sinar radiasi dengan sangat hati-hati agar efeknya maksimal pada kanker, namun minim risiko pada organ sehat. Kita lanjut ke slide ketiga. Pada slide ini dijelaskan bahwa tujuan utama dari desain terapi radiasi adalah mencari kombinasi terbaik dari arah sinar radiasi dan intensitasnya untuk menghasilkan distribusi dosis yang paling aman dan efektif. Dan praktiknya, terapi ini biasanya tidak dilakukan sekaligus, tetapi dibagi menjadi beberapa sesi pengobatan selama beberapa minggu agar tubuh pasien dapat beradaptasi dengan jaringan sehat bisa pulih di antara sel-sel tersebut. Permasalahan ini sangat menarik karena kita bisa menggunakan pendekatan ilmiah berbasis matematis, yaitu dengan metode linear programming atau LP. Dengan model ini, kita dapat menentukan solusi kuantitatif dan objektif untuk menentukan berapa besar dosis setiap sinar yang harus diberikan agar hasil pengobatan optimal. Oke, kita bisa lihat di sini ada tabel area atau function doses average lah atau apa itulah. Nah, yang bagian critical tissue ada BIM 1 itu bernilai 0,3 dan BIM 2 0,1. Terus pada reaction on total average doses kilorat kurang lebih kecil daripada 7, dan kita bisa dilihat dari beberapa tabel ini lah. Tumor region BIM 0,5, BIM 2 nya 0,5, terus bagian kiloratnya itu sama dengan 6, dan center of tumor juga sama, bisa kita lihat di sini. Terus kita lanjut ke slide keempat. Untuk slide keempat, oh iya, ini design of traditional therapy model matematisnya. Slide ini menunjukkan bagaimana kasus medis tersebut dalam model matematis linear programming. Kita memiliki dua variabel keputusan, yaitu
Dosis radiasi pada sinar pertama atau beam 1. X2 dosis radiasi pada sinar kedua beam 2. Minimasnya bernilai minimas Z bernilai 0,4 X1 plus 0,5 X2. Tujuan dari fungsi ini adalah meminimalkan total dosis radiasi yang diserap jaringan sehat. Karena semakin kecil nilai Z, maka semakin sedikit jaringan sehat yang terkena efek radiasi. Kemudian terdapat beberapa kendala seperti 0,3x1 plus 0,1x2 kurang lebih kecil daripada 7 yang seperti di tabel nomor 3 tadi. Kita bisa lihat di sini. Kendala-kendala ini menggambarkan batas dosis pada bagian tubuh tertentu, termasuk jaringan sehat dan area tumor. Setiap koefisien seperti 0,3 atau 0,6 menunjukkan proporsi penyerapan sinar di area tubuh tertentu. Di model ini kita bisa mencari kombinasi sinar terbaik untuk mencapai tujuan pengobatan yang aman dan efektif. Kita lanjut ke slide kelima. Agar model matematis bisa diselesaikan menggunakan model simplex, maka model harus ke dalam bentuk standar atau standard form. Dalam bentuk ini, semua persamaan harus ditulis dengan tanda sama dengan, dan semua variabel bersifat non-negatif. Karena ada kendala dengan tanda lebih kecil dan lebih atau lebih kecil dan lebih besar. Seperti tanda yang di slide ke-4 ini. Ini lebih kecil daripada 7 dan lebih daripada 6. Maka kita mendapatkan variabel baru yaitu select variable atau X3 dan surplus variable min X4. Dan untuk menyeimbangkan setiap persamaan sehingga bisa diterapkan pada tabel simplex. Langkah ini penting karena merupakan tahap awal menuju perhitungan iterasi simplex, di mana kita akan mencari nilai optimal dari fungsi objektif Z. Oke, lanjut ke slide 6. Setelah diubah ke bentuk standar, langkah selanjutnya adalah mengubah model ke dalam bentuk kanonik. Dalam bentuk ini, kita menambahkan variabel buatan, artikel variabel yaitu X5, X5, dan X6. Kedua variabel ini digunakan untuk memulai proses iterasi dengan solusi awal yang layak atau namun, karena variabel buatan tidak memiliki makna fisik di dunia nyata, maka diberikan penalti besar M pada fungsi objektif, sehingga nanti pada solusi optimal nilainya akan menjadi 0. Konsep ini disebut metode two-phase simplex atau Big M method, yang sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan dengan tanda lebih besar atau sama dengan. Dengan demikian, metode terapi radiasi ini sudah siap untuk diselesaikan menggunakan proses iteratif dari model simplex. Lanjut ke slide ke iterasi. Pada tahap ini kita memasuki proses iterasi pertama metode simplex. Metode simplex bekerja dengan memperbaiki solusi secara bertahap dari solusi awal menuju solusi yang optimal. Dalam setiap iterasi, kita menentukan variabel yang masuk ke basis atau entering variable dan variabel yang keluar leaving variable. Proses ini terus dilakukan berdasarkan perhitungan nilai Z sampai semua koefisien di baris fungsi objektif bernilai positif atau 0. Yang artinya solusi terbaik sudah ditemukan. Iterasi pertama biasanya menghasilkan arah perubahan awal yang menunjukkan ke mana solusi akan bergerak untuk menentukan nilai Z. Kita lanjut ke slide ke-8, iterasi kedua. Iterasi kedua dilakukan setelah kita memperbarui tabel simplex dari hasil iterasi pertama. Pada tahap ini, nilai setiap variabel mulai menyesuaikan agar fungsi objektif semakin mendekati nilai minimum. Perubahan nilai di tabel menunjukkan bahwa model nilai
model mulai menemukan kombinasi dosis yang lebih efisien. Tujuan dari iterasi ini adalah memastikan semua kendala masih terpenuhi sambil menurunkan nilai Z. Proses ini menggambarkan bagaimana pendekatan matematis dapat digunakan untuk memecahkan masalah medis secara sistematis dan logis. Oke, kita lanjut ke slide 9. Udah berapa menit? Oke, kita masuk ke slide 9, iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga, akhirnya diperoleh hasil akhir atau solusi optimal, yaitu X1 12 kilorad, X2 sama dengan 0 kilorad, Z dengan 4,8 kilorad. Artinya, BIM 1 digunakan sepenuhnya dengan intensitas 12 kilorad, sementara BIM 2 tidak digunakan sama sekali. Dengan kombinasi tersebut, sel kanker menerima dosis yang cukup untuk dihancurkan, sementara jaringan sehat hanya menerima radiasi sebesar 4,8 kilorad. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan optimasi mampu memberikan keputusan berbasis data dan perhitungan matematis, bukan hanya perkiraan medis sementara. Kita lanjut ke slide 10. Oke. Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa perancangan terapi radiasi dapat diformulasikan menggunakan model linear programming atau LP. Model ini membantu menentukan intensitas sinar radiasi yang optimal sehingga pengobatan menjadi efektif namun tetap aman. Selain itu, studi kasus ini juga membuktikan bahwa penelitian operasional tidak hanya digunakan di dunia industri atau ekonomi, apalagi di logistik, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang medis dan kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan metode seperti Simplex dan Big M, para profesional dapat membuat keputusan berbasis sains yang lebih akurat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan matematis seperti ini merupakan contoh nyata bagi interdisiplin antara teknik dan kesehatan. Dapat menyelesaikan, dapat dapat menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak presentasi saya. Saya Angga Raditya dari Suara dari kelas S1 TIB mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.